Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum pidana lanjutan yang berjudul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian atau Hate Speech di Dunia Maya, yang ditulis oleh Iqbal Kamaluddin dan Barda Nawawi Arif. Ujaran kebencian di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian ini disebut hate site. Situs ini mayoritas menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Kebanyakan negara di dunia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Di Indonesia, terdapat pengaturan dalam pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok maupun lembaga. Pasal-pasal dalam konsep KUHP terkait tindak pidana penyebaran ujaran kebencian diantaranya ada pasal 209, yaitu tentang penghinaan ideologi negara Pancasila. Lalu ada pasal 238 ayat 1, penghinaan di muka umum terhadap presiden dan wakil presiden. Lalu ada pasal 239 tentang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar si penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Lalu ada pasal 262 ayat 1, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan, perasaan, permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, sementara pada ayat 2 diatur pemberatan bagi pengulangan. KUHP menghendaki pengaturan penyebaran ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan, namun undang-undang di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi delik. Terlebih dalam konsep KUHP yang mengatur hal apa saja yang dapat dipidana terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya. Kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di dalam penyebaran ujaran kebencian apabila tidak diatur oleh konsep KUHP, maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku. Hal ini adalah suatu langkah progresif yang ditunjukkan oleh sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.